Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Dinar, masih dalam pembelajaran secara daring ya. Bagaimana kabar kalian? Bu Dinar harap kalian dalam keadaan sehat, sudah segar, sudah mandi, sudah sarapan, dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk hari Rabu ini di jadwal kita tertuliskan tematik dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk tugas tematik berarti kalian siapkan buku tematik dan buku agama. Untuk kemarin kita ulang ya, mereview kegiatan kemarin. Anak-anak Bu Dinar tugasi untuk membuat kalimat tanya ya, membuat pertanyaan dari bacaan Lego tari adat alor bermakna persatuan itu dari tiap paragraf. Nah, Bu Dinar harap sudah dikerjakan ya. Tidak ada yang menunda, karena nanti kalau menunda ketika dikumpulkan bingung, akhirnya terlewatkan, nilainya jadi kosong di daftar nilai. Selanjutnya untuk matematika kemarin sudah Bu Dinar tugasi, dijelaskan dan ditugasi ya tentang sifat distributif pada penjumlahan maupun perkalian ya, sifat distributif perkalian pada penjumlahan dan sifat distributif pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kemarin sudah, dan Bu Dinar harap juga sudah dikerjakan, karena hari ini tidak ada matematika, jadi kita hanya ada dua kegiatan, PAI dan tematik. Kemudian sebenarnya kemarin bahasa Jawa, karena untuk sementara bahasa Jawa anak-anak dibaca saja dulu bukunya untuk kemarin ya. Nah, jadi tidak Bu Dinar tugasnya anak-anak kalau misalnya dalam satu hari itu ada 3 mata pelajaran, maka kalau yang satu tidak ada tugasnya itu hanya membaca materi selanjutnya. Baik anak-anak ya, kita lanjutkan. Anak-anak tetap membuka bukunya tema di pembelajaran 2 ke halaman 11 tentang Lego tari adat alor bermakna persatuan. Nah, ini nanti Bu Dinar akan memberikan soal latihan ya, menjawab pertanyaan tentang bacaan. Ini nanti Bu Dinar kirim file ya, nanti dibuka, kemudian silahkan dikerjakan di buku tulisnya, di buku tema. Kemudian selain menjawab pertanyaan, di sini ada ini kan ya, di sini ada tentang tari Lego. Tari Lego ini berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini dijelaskan ada maknanya, ada formasinya. Nah, setelah kalian baca tentunya kita lihat. Nah, ini kita lihat ini ya. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Harus diperhatikan. Karena apa? Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Maka kalau menari itu harus tahu posisi saya di mana. Kalau misalnya tariannya itu berkelompok, kalau posisinya pola lantainya atau posisinya dia tidak tahu atau kurang paham, menabrak teman, ini kan berdesak-desakan. Nah, terus di dalam tarian ini, sebelum Bu Dinar ke pola lantai, dalam tarian itu ada 3 jenis ya anak-anak. Ada tarian, kalau tari Lego ini
ini adalah jenis tarian berkelompok. Tari berkelompok itu berarti dibawakan oleh lebih dari 2 orang. Nah, tari berkelompok. Kemudian ada jenis tarian itu tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok. Kalau tari tunggal otomatis tunggal sendirian dibawakan oleh 1 orang, kan? Kemudian kalau berpasangan itu dibawakan oleh 2 orang secara berpasangan, bisa laki-laki, perempuan, bisa perempuan, bisa laki-laki maupun perempuan. Nah, itu ada 3 jenis ya, 3 jenis dari tari, yaitu tarian tunggal, kemudian berpasangan, yang ketiga adalah berkelompok. Kita ke pola lantai. Nah, di buku kalian ada. Perhatikan jenis pola lantai berikut. Ini di sini yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Pola lantai vertikal ini membuat garis lurus dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Bisa juga pola lantai horizontal. Ada vertikal lurus, ada horizontal. Kalau horizontal itu berarti dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, maaf, Bu Dinar beri tulisan ya. Kalau horizontal, saya ulang. Kalau horizontal berarti dari membentuk garis horizontal, yaitu garis lurus dari kanan ke kiri. Jadi kalau pola lantai horizontal ini juga lurus. Ini juga lurus, tapi ini penari ya membentuk garis horizontal. Kalau pengertian di horizontal yaitu garis lurus dari, nah kalau horizontal berarti dari kanan ke kiri. Ini sama, penari membentuk garis horizontal yaitu garis lurus dari kanan ke kiri, atau sebaliknya berarti dari kiri ke kanan. Nah, itu kalau horizontal. Nah, pola lantainya kalau digambarkan Bu Dinar, nah begini, dari kanan ke kiri ya, atau dari sini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Gambar kalau vertikal ini dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Ini kalau Bu Dinar membuatnya yang horizontal, ini tambahan ya, nanti kalian tambahkan juga di catatannya. Selanjutnya adalah berarti ini pola lantai 1, ini pola lantai kedua. Yang ketiga adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, sudut. Kalau misalnya ini dari kanan ke kiri, iki toh dari sudut. Nah, ini dari sudut kanan ke kiri atau sebaliknya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini pola lantainya ya. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Terus yang keempat, pola lantai. Nah, Bu Dinar nomor. Yang keempat, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Garis lingkaran. Nah, tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Di sini. Ini
gambarnya lingkaran seperti tari Lego. Nah, setiap pola lantai ini ada kesannya, memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, sekarang untuk ini pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal ini kesannya apa ya? Kita cari dulu, Bu Dinar cari di Google. Pola lantai diagonal mempunyai kesan apa? Kalau horizontal dengan vertikal sama. Ya, kesannya sama, sederhana. Kesannya dinamis. Nah, sedangkan garis minang atau dia memberi kesan dinamis atau kuat. Berarti di sini ditambahi lagi kesannya pola lantai ini di bukunya. Pola lantai ini memberikan kesan, nanti kalau Bu Dinar beri soal latihan kalian harus ingat ya, memberikan kesan dinamis atau kuat. Dinamis atau kuat. Kalau vertikal, saya ulang, vertikal kesannya sederhana tetapi kuat. Sederhana tetapi kuat. Kalau pola lantai horizontal ini sama karena lurus ya. Tapi sebentar, Bu Dinar carikan dulu. Sama, memberikan, kalau horizontal ini pola lantai memberikan kesan sederhana, tegas, kuat, sama saja dengan yang vertikal. Pola lantai diagonal memberikan kesan dinamis atau kuat. Kemudian pola lantai garis melengkung memberi kesan lemah, lembut. Nah, ini nanti kalau ada soal latihan silakan kalian ingat-ingat supaya bisa menjawab. Selanjutnya adalah ini ya anak-anak IPA, halaman 19. Halaman 19 di sini ada ayo mengamati. Nah, ini ayo mengamati masih tentang ciri khusus tumbuhan. Nah, ciri khusus tumbuhan. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Ya, ini berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Gambar pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal, seperti kena bulunya ulat. Nah, ini lugut, basa Jawa ini lugut. Nah, warnanya coklat. Kalau di sekitar kalian ada tanaman bambu, kalian amati punya bulu-bulu halus atau tidak. Pastinya punya, karena lugutnya ini adalah ciri khusus yang dimiliki oleh pohon bambu. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Nah, adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Ada tumbuhan hidrofit, kangkung, karena tanaman di air, hidrofit. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri khusus tanaman yang hidup di air seperti eceng gondok, teratai, kangkung. Semuanya itu punya batang berongga, akar serabut, daun lebar. Nah, sama karena memang tumbuhnya di
air. Kenapa seperti itu? Itu harus kita pelajari. Batang berongga. Kenapa? Mempercepat penguapan. Kemudian akarnya supaya batang berongga, akar serabut itu untuk apa? Supaya bisa mengapung. Kemudian daun lebar untuk mempercepat penguapan. Nah, ini kalian harus tahu ya. Hidrofit tanamannya ini berarti sebagian tumbuhnya ada di permukaan air. Lanjut, tanaman higrofit. Higrofit ini tumbuh di daerah yang lembab. Contohnya adalah lumut. Contohnya adalah lumut, pakis. Kalau di pegunungan, kalian pernah rekreasi lewat pinggir pegunungan, itu tanamannya banyak yang tanaman pakis ya. Kemudian xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nih contohnya lidah buaya. Kemudian kemarin kita sudah membuat ya, Bu Dinar tugasi yang tanaman yang ditumbuh di daerah kering. Contohnya lagi adalah kaktus. Nih tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, bersisi atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Nah, di kaktus juga begitu. Batangnya tebal untuk menyimpan cadangan air. Akarnya pun juga panjang. Kemudian daunnya itu berupa duri. Ya, untuk memperlambat penguapan. Nah, di sini silakan dibaca. Setelah itu ya, nanti Bu Dinar akan beri soal latihan. Nah, silahkan dipahami dulu. Terus kalau misalnya ada tambahan yang harus cari di internet jawabannya, maka anak-anak harus selektif. Dipilih yang sesuai dengan adaptasi, bukan yang tidak ada hubungannya dengan adaptasi ditulis. Tiwas ngakehi tulisan kesel tapi salah. Nah ya, tolong anak-anak yang selektif, harus yang yang berpikirnya itu yang ini harus sesuai, tidak sesuai, harus seperti itu ya. Sudah kelas 6 jadi berpikirnya beda ya anak-anak ya. Dicoba kita belajar. Demikian anak-anak untuk materi hari ini. Untuk selanjutnya nanti Bu Dinar kirimi file tentang soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.